Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid kelas 10 MAPK yang berbahagia, ada sebuah kata mutiara dalam bahasa Arab. Bunyinya, malam yahfazil usul harum mahsul. Siapa yang tidak menguasai dasar, haram baginya hasil. Saya ulangi, malam yahfazil usul harum mahsul. Siapa yang tidak menguasai dasar, haram baginya hasil. Anggap dalam sebuah pelajaran matematika. Matematika akan susah, andai kata dasar matematika kita kena. Kabataku kali bagi tambah kurang. Andai kata kali bagi tambah kurang kita kena waktu di SD, maka pelajaran matematika waktu di Senawiyah, mau di Aliyah, maka akan susah. Seperti itu juga pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab akan mudah, andai kata yang pertama, antum dan antuna bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Yang kedua, kosakata atau mufradat waktu belajar di Senawiyah itu sudah bagus. Makanya antum-antuna perkuatlah dasar-dasar dalam pelajaran kita, terutama dalam bahasa Arab. Hari ini pelajaran kita tentang domir. Domir itu kata ganti. Waktu di MTS atau di pesantren juga sudah belajar tentang domir. Cuma dalam video ini Ustadz mau menunjukkan bagaimana cara menghafal dengan cepat, yaitu dengan menggunakan gerakan. Kalau selama ini domir itu adalah kata ganti, memang dia adalah kata ganti. Cuma dalam hari ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah domir itu sendiri, bagaimana cara menghafalnya. Kemudian yang kedua, domir itu ada dua, ada domir mutasil dan domir munfasil. Kemudian yang ketiga, ada nanti kita bahas tentang fi'il madi sesuai dengan domirnya. Dan yang keempat adalah fi'il mudhari' sesuai dengan domirnya. Antum-antuna, keempat hal ini harus hafal di dalam kepala dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupannya nanti di asrama. Dan insya Allah akan terpakai terus nanti sampai kuliah di Mesir maupun nanti di masa depan insya Allah juga bisa dipakai. Domir adalah kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau untuk menghafalnya, itu yang pertama bisa menggunakan jari seperti waktu zikir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tapi ada lagi satu cara, yaitu dengan menggunakan anggota badan. Ya, lihat gerakan Ustadz, kalau tangan kanan itu laki-laki, tangan kiri itu perempuan. Kalau nunjuk ke samping, itu artinya dia atau mereka. Kalau nunjuk ke depan, itu artinya kamu atau kalian. Huwa, huma, hum. Lihat gerakan tangan Ustaz. Huwa, huma, hum. Huwa itu, ini tangan kanan kan laki-laki. Jadi huwa, dia laki-laki. Satu orang. Huwa, dia laki-laki. Huma, mereka berdua. Laki-laki. Hum, kalau untuk spesial untuk hum, kita nunjuknya ke seluruh jarinya dibuka. Hum. Kalau huwa satu, kalau huma dua, kalau hum banyak. Hum itu artinya mereka, khusus laki-laki. Hiya, huma, hunna. Hiya dia perempuan, satu orang. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka perempuan. Anta, antuma, antum. Ke depan nunjuknya. Kalau ke depan artinya kamu. Kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki, kalian. Antum, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Kamu perempuan, kamu berdua perempuan, kalian perempuan. Ana, untuk ana kita kedua tangan, laki-laki perempuan, karena bisa digunakan untuk muzakkar dan muannas. Ana, nahnu. Saya, kami atau kita. Saya ulangi, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dia laki-laki, kamu berdua laki-laki, kalian dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, mereka laki-laki. Dia perempuan, dia berdua perempuan, mereka perempuan. Kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki, kalian laki-laki. Kamu perempuan, kamu berdua perempuan, kalian perempuan. Saya, kami atau kita. Itu kalau domir, domir munfasil. Ada lagi domir mutasil. Kalau domir mutasil itu nanti perubahan. Jadinya cara menghafalnya hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, huma, kum. Ki, huma, kunna. Ya, na. Kalau untuk fi'il madi, fa'ala, fa'ala, fa'alu,
Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Untuk fi'il mudhari' yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Dan nanti untuk perinciannya akan dijelaskan setelah ini. Kita lanjutkan pembahasannya tentang bahasa Arab wajib kita. Domir kata ganti itu ada terbagi dua. Yang pertama, domir munfasil atau kata ganti terpisah. Dia berdiri sendiri. Dan itu sudah kita bahas tadi. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian yang kedua ada domir muttasil. Domir muttasil itu adalah perubahan dari domir munfasil kalau bersambung dengan isim atau fi'il sebelumnya. Jadi dia harus bersambung dulu dengan isim atau fi'il sebelumnya. Sama seperti bahasa Inggris, ada beberapa perubahan dalam kata ganti. Contoh, bahasa Inggrisnya saya adalah I. Kemudian ketika menjadi buku saya, kita tidak menjadikan bahasa Inggris itu jadi book I, tapi kita menjadikannya my book. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya saya adalah ana, kalau buku saya itu bukan kitabun ana, tapi kitabi. Jadi dalam bahasa Arab ada perubahan-perubahan dari domir munfasil menjadi domir muttasil. Huwa itu menjadi hu, huma menjadi huma, hum menjadi hum, hiya menjadi ha, huma menjadi huma, hunna menjadi hunna. Anta menjadi ka, antuma menjadi kuma, antum menjadi kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna, ana, ya, ya-nya mati, nahnu, na. Syarat penggunaan domir muttasil. Bagaimana cara kita menggunakan domir muttasil? Yang pertama, domir muttasil itu harus didahului oleh kata lain, baik itu kata benda atau kata kerja. Atau bisa juga nanti dalam bentuk huruf, atau seperti huruf jar. Penulisannya juga harus digabungkan dengan kata sebelumnya. Contoh, madrasatuka, inilah domir muttasil ka. Dan ini artinya kamu, berawal dari anta. Sekolah kamu. Ummi, ibuku. Jadi bukan ibuku dalam bahasa Arab bukan ummu ana, tapi ummi. Karena ananya berubah menjadi domir muttasil. Kemudian akhuki, saudaramu. Ki ini untuk anti, yang perempuan. Kemudian syarat penggunaan kedua, domir muttasil jika bergabung dengan isim yang pakai alif lam, maka alif lamnya harus dihilangkan. Ini contoh, al-baitu ditambah huwa. Kita mau membuat bahasa Arab, rumah dia laki-laki, rumah dia. Maka alif lam di awal dalam al-bait itu kita hilangkan. Ya, kemudian domir huwa kita carikan domir muttasilnya. Apa domir muttasilnya? Hu. Akhirnya menjadi baituhu. Dan yang ketiga, domir muttasil jika bergabung dengan isim yang memakai tanwin, maka tanwinnya harus dihilangkan. Contohnya, baitun huwa, rumah dia. Maka tanwinnya kita jadikan harokat biasa, jadi baitu. Kemudian huwa kita ubah jadi domir muttasil, jadilah tulisannya digabungkan, baituhu. Perhatian spesial untuk ana, maka baris terakhir pada isimnya kita kasih baris kasrah atau bawah. Contohnya, rumah saya, baitun, bukan baitun ana, tapi baitun itu kita jadikan huruf terakhir dari baitu ini menjadi baris kasrah atau baris bawah. Kemudian kita baru ubah perubahan domir muttasilnya, yaitu ya mati. Jadinya baiti. Kayaknya tulisannya kita kalau bisa digabungkan, gabungkan. Baiti gitu. Dan ingat, andai kata hurufnya bisa digabungkan, digabungkan. Kalau tidak, dia terpisah tulisannya. Inilah dia perubahan domir muttasil. Nah, ini silakan para murid hafal. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ya, na. Untuk tes, tambahlah kata berikut dengan seluruh domir muttasil. Kitabun artinya buku. Kita buat dalam seluruh domir muttasil. Jadinya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Al-usrah, keluarga. Bagaimana kalau al-usrah ditambah seluruh domir muttasil?
usratuhu, usratuhuma, usratuhum, usratuha, usratuhuma, usratuhunna, usratuka, usratukuma, usratukum, usratuki, usratukuma, usratukunna, usrati, usratuna. Benang fi'il madi, huruf fi'il madi sesuai dengan domirnya. Ingat, ciri-ciri madi itu ada berakhiran. Berakhirannya la, lalu, atstana, tatuma, tumtituma, tunna, tuna, tuna. Ini 2 kali ada nyanyinya itu. La, lalu, atstana, tatuma, tumtituma, tunna, tuna, tuna. Maksudnya ini, la, lalu, atstana, tatuma, tumtituma, tunna, tuna, tuna. Untuk fi'il madi ini artinya kata kerja masa lampau. Wazannya atau tasrifnya ini fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Para murid harus memahami dan bisa mengubah-ubah fi'il madi. Teorinya seperti apa? Untuk huwa itu dasar. Ini dasar dari fi'il madi. Kemudian kalau untuk huma, kasih alif di belakangnya. Untuk hum, huruf terakhir dari fi'il madi asal, jadikan baris dhammah, kemudian tambah waw dan alif, fa'alu. Untuk hiya, tambah tamati. Untuk huma, tambah hajata, tambah alif. Kemudian hunna, sukunkan huruf akhir, tambah na. Untuk anta, sukunkan huruf akhir, tambah ta. Untuk antuma, sukunkan huruf akhir, tambah tuma. Antum, sukunkan huruf akhir, tambah tum. Anti, sukunkan huruf akhir, tambah ti. Antuma, sukunkan huruf akhir, tambah tuma. Antunna, sukunkan huruf akhir, tambah tunna. Sedangkan ana, sukunkan huruf akhir, tambah tu. Dan nahnu, sukunkan huruf akhir, tambah na. Kita tes, contoh zahaba, artinya pergi. Kita ubah menjadi tasrif fi'il madi yang 14. Menjadinya, kalau untuk huwa tetap zahaba yang tadi kaidah asalnya. Zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna. Anta zahabata, antuma zahabatuma, antum zahabatum. Anti zahabati, antuma zahabatuma, antunna zahabatunna. Ana zahabatu, nahnu zahabna. Kemudian untuk fi'il mudhari' itu selalu berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Istilahnya adalah huruf mudhara'ah. Jadi untuk membedakan mana fi'il madi sama mudhari', antum antuna lihat aja huruf awalnya. Kalau antara huruf-huruf ini tandanya dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini wazannya. Kalau huwa yaf'alu, huma yaf'alani. Untuk huwa yaf'alu ingat awalnya ya. Kalau huma yaf'alani awalnya ya, huruf terakhir kasih alif, tambahan alif dan nun. Nunnya baris bawah. Hum awalnya juga ya, huruf terakhir baris dhammah, tambahannya waw dan nun. Kalau hiya itu huruf awalnya itu ta. Kemudian kalau huma huruf awalnya ta, huruf terakhirnya alif dan nun tambahannya. Kemudian hunna awalnya ya, kemudian sukunkan huruf akhir tambah na. Kemudian kalau taf'alu, huruf awalnya ta, kemudian antuma diawali dengan ta, tambahannya alif dan nun, nunnya baris bawah. Kemudian antum, huruf awalnya ta, huruf terakhir baris dhammah, tambahan waw dan na. Nanya baris atas, nunnya baris atas. Untuk taf'alina, anti taf'alina, huruf awal kita kasih ta, kemudian huruf terakhir kasih baris bawah, tambahan ya dan na, nanya baris atas. Antuma, huruf awalnya ta, huruf terakhir ditambah alif dan nun, nunnya baris bawah. Kemudian antunna, awalnya ta, huruf terakhir sukun tambah na. Ana itu diawali dengan hamzah, sedangkan nahnu diawali dengan nun. Kita contohkan yazhabu, artinya dia sedang pergi. Kita ubah menjadi fi'il mudhari' ke-14-nya, jadinya yazhabu. Huwa yazhabu, huma yazhabani, hum yazhabuna, hiya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna. Jadi baru terakhir sukunkan yazhabna. Anta taf'alu, anta tazhabu,
antuma tadhhabani, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antuma tadhhabani, antunna tadhhabna, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ustaz harapkan antum bisa memahami. At-tadribat fi usbu'il qadim. Yajibu alaikum an tafhamu anid dhamir wa anil fi'lil madi wa fi'lil mudhari'. Pada murid seluruhnya, minggu ini tidak ada latihan, untuk dikumpul. Latihannya akan Ustaz kumpulkan di minggu besok. Latihannya untuk minggu besok, latihan tentang materi hari ini, tentang qawaid atau tarkib, dan juga nanti ditambah dengan materi kitabah pada bab kedua ini. Dan Ustaz harap sebelum latihan minggu besok, Ustaz kasih antum-antunnya harus paham dengan domir mufasil, domir mutasil, dan juga fil madi sama fil mudhari'. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.